الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن الفحشاء والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ibu-ibu sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, bersyukur atas segenap nikmat dan karunia-Nya, berterima kasih atas segenap rezeki, segenap karunia yang telah dianugerahkan pada kita sehingga sampai pada pagi menjelang siang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan, hidayah, dan juga ridha-Nya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ittiba', dalam mencontoh teladani beliau dari seluruh aspek kehidupan kita. Dengan demikian mudah-mudahan kelak insyaallah kita dikenali, disapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bagian umatnya yang berhak memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, pasti senang luar biasa kalau kita walaupun di pojok tuh kemudian disapa oleh Rasulullah. Ya, pasti senang luar biasa. Dan hebatnya lagi, Rasulullah menyapa kita itu dengan sebutan nama plus bintinya. Di disapa kita itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fa innakum yunadu yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Besok di hari kiamat itu dipanggil kita, disapa kita, apalagi kita dikenali sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan apa? Nama kita plus nama bapak. Jadi ini juga pelajaran ibu-ibu sekalian, nggak boleh menggunakan nama suami tanpa nama bapak. Ya, ibu namanya Fatimah, ayahnya namanya Muhammad, suaminya namanya Ahmad. Nggak boleh Fatimah Ahmad, apalagi tercantum di KTP. Kan banyak yang begitu. Tapi Fatimah Muhammad. Kalau mau ditambah Ahmad ada, karena ada tokoh nasional kita pernah punya nama tenar ya. Kemudian sekarang lagi redup karena beliau terpeleset dengan bongkahan emas yang banyak. Jadi itu bangga, kita bangga punya nama ayah kita, siapapun ayah kita, ya, walaupun sehebat apapun suami kita, ya suami itu orang lain yang dihalalkan buat kita. Sebatas itu, tidak lebih. Kemudian kita nggak boleh bertukar. Kenapa? Karena satu saat, ya semoga takdir Allah langgeng sampai wafat, tapi satu saat mungkin bisa berubah. Hari ini dipanggil Bu Ahmad, besok bisa Bu Supri. Ya kan? Marah nanti Pak Supri kalau masih dipanggil Bu Ahmad. Itu kira-kira aja. Hidup di dunia ini kan perjalanan kita tentu ada asalnya. Dari mana, sedang di mana, mau kemana. Namanya orang berjalan pasti butuh bekal. Orang pergi haji itu juga butuh bekal. Bekalnya bukan hanya rendang, bukan hanya teri main bola, bukan hanya keripik, emping dan sebagainya. Tapi bekal yang paling utama itu kata Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jadi karena perjalanannya panjang, dari jauh pergi ke jauh, ini cuma persinggahan. Karena persinggahan, siapkan bekal secukupnya. Jangan sampai bekalnya juga berlebihan.
Karena kalau berlebihan nanti susah bawanya. Pada dengar ada peristiwa heboh di Bekasi, ya, di kota Bekasi ini pernah ada peristiwa heboh. Seorang ayah, seorang suami, seorang kakek kaya raya meninggal, memberi pesan. Pesannya bukan kepada istri, kepada anak, tapi dinotariskan. Berarti harus dilaksanakan pesannya. Pesannya dinotariskan. Begitu meninggal datang notarisnya, tunggu dulu. Jangan diproses, apalagi sudah dikafan, apalagi dikubur. Ini ada wasiat beliau yang harus saya bacakan. Ya semua terdiam. Dibacakan notaris itu pesannya. Apa wasiatnya? Kalau saya meninggal, tolong pakaikan kaos kaki kenangan ini. Kaos kakinya pun bolong. Jadi ternyata kaos kaki itu ya dianggap kenangan luar biasa karena mulai dari merintis, berpeluh keringat, mondar-mandir, banting tulang, berangkat pagi-pagi, pulang sudah malam-malam. Ya, penghasilannya pun nggak tentu. Ya, sekurang-kurangnya pas-pas. Itu beliau simpan. Dan beliau ingin beri pelajaran kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, karena saat beliau meninggal itu sudah kaya raya. Warisannya banyak, asetnya di mana-mana, propertinya jangan ditanya. Dibagi itu semua anak cucunya masing-masing punya 3, masih lebih, kira-kira begitu. Dibaca ya, imam, pengurus RT, pengurus masjid sekitar itu pasti nggak setuju. Kenapa? Orang Islam ya pakainya cuma kain kafan, nggak boleh pakai apa-apa, walaupun bolong. Ternyata datang lagi notaris yang kedua. Notaris yang kedua ini lebih dahsyat lagi karena pesan tadi itu diterjemahkan, dia nggak nyimpen di notaris itu, tapi di notaris yang lain. Masya Allah. Notaris yang kedua, datang notaris kedua bacakan apa maknanya, kenapa pesan itu harus disampaikan kepada istri, anak-anak dan cucunya. Notaris yang kedua akan membacakan, wahai anakku, wahai istriku, wahai cucu-cucuku, kalian sekarang itu dapatnya sudah enak. Sudah semua punya. Tapi coba, ayah kalian ini, papi kalian ini, opah kalian ini, jangankan mobil, jangankan rumah, kaos kaki bolong aja nggak boleh dibawa. Masya Allah. Pesannya mendalam, semua orang terperangah, semua orang kaget. Ternyata beliau ingin memberi pelajaran kepada istri dan anak cucunya. Bahwa sebanyak apapun yang kita punya, dari harta, dari pangkat, dari kedudukan, dari kemewahan dunia, sampainya di sini. Kita nggak bisa bawa. Dibawa itu kalau sudah diletakkan pada tempatnya. Suami kepada istrinya yang diberikan sebagai belanja, yang kemudian berubah ketika yang belum diberikan jadi belanja itu jadi waris kepada anak-anaknya, kepada cucunya. Hanya itu. Tapi apa cukup? Nggak cukup. Harus mesti dititipkan juga, dititip ke masjid, di ma'had, di rumah tahfidz, di panti jompo dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai apa bekal? Besok akan diambil pada waktunya. Besok akan diterima pada waktunya. Karena titipan itu pasti diterima sampai kapanpun. Ibu pernah dengar cerita 3 orang yang terperangkap dalam gua ketiban batu besar. Pernah ya? Ya, itu asuransi hidup. Dan itu juga sebagai asbab kita boleh berdoa mengandalkan amal kita. Yang kita yakini amal itu ikhlas, benar-benar sungguh-sungguh lillahi ta'ala kita lakukan. Walaupun mungkin proses awalnya ada sesuatu. Tapi ketika kita melakukan, kita tulus betul melakukan sebagai bagian dari keyakinan kita kepada Allah. Akan kuasa dan hebatnya Allah yang maha besar itu. Gimana? 3 orang yang tertimpa musibah, terkurung dalam gua karena ada batu yang jatuh di depan gua persis menutup pintu gua, nggak bisa keluar. Yang pertama berdoa, ya Allah, saya ini dulu kerjanya pemerah susu. Saya berjanji sejak saya bekerja, saya masih muda sampai saya menikah, sampai saya punya anak, saya sudah berkomitmen selama ibu saya hidup tidak boleh yang siapapun meminum bekal yang saya bawa pulang, hasil perasaan yang diberikan oleh majikan itu, kecuali ibu saya sudah meminumnya. Ternyata satu waktu dia pulang, ibunya sudah ketiduran. Anaknya yang masih kecil itu merengek-rengek
minum susu itu. Beliau mengatakan kepada istrinya, kepada anaknya, wahai istriku, tenangkan anak kita. Karena nggak boleh dia minum. Saya sudah berkomitmen sejak masih muda. Sejak bekerja pertama sampai hari ini dan insya Allah sampai saya meninggal. Tidak boleh saya berikan kepada siapapun kecuali kepada ibu dulu minumnya. Masya Allah. Jadi karena sudah berbeda rumah kan. Ibunya sudah tidur, dia bawa pulang ke rumah. Anaknya merengek banget. Dia nggak mau, walaupun dipisah. Punya ibu dengan punya anak beda. Tapi dia nggak mau, nggak boleh ada orang yang diserahkan kecuali ibunya duluan. Ya Allah, jika itu amalan saya, Engkau ridho. Hanya karenamu ya Allah, aku berharap ridho itu. Tolong geser ini batu. Bergeser batunya, cuman karena bertiga, belum bisa keluar. Satu pun belum bisa keluar. Jadi Allah belum menyelamatkan ketiga-tiganya, karena ini rangkaian kan, karena bersama. Jadi nggak bisa ada yang satu selamat, kemudian yang lain tertahan, nggak bisa. Harus tiga-tiganya. Karena Allah pun dalam Al-Quran memberi pesan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Bertakwalah kepada Allah. Hati-hati. Kenapa? Karena musibah itu kalau datang, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Tidak hanya menimpa orang yang bersalah saja. Tidak hanya menimpa orang berdosa saja. Jadi kadang-kadang, maaf dalam tanda petik, usil itu diperlukan. Maaf dalam tanda petik, ya kepo itu diperlukan dalam tanda petik ya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau misalnya ada keluarga muda atau nggak jelas ini suami istri, bukan sih. Sudah sah nggak belum pasangan ini? Kita boleh mengingatkan, boleh menyampaikan. Kalau nggak sanggup sendiri kasih tahu Pak RT-nya, kasih tahu Pak RW-nya. Kenapa? Karena kalau terjadi laknat Allah, yang dilaknat itu bukan hanya itu. Rumah 40 depan, 40 kanan, 40 belakang, 40 kiri, semuanya dalam lingkaran 40 rumah di sekitarnya kena laknat Allah. Gara-gara dua orang itu. Jadi kita bukan kepo bukan dalam rangka buat membuat fitnah, buat gaduh, buat menyebarkan aib, enggak. Pengen kita semua selamat. Jadi kepedulian kita itu menunjukkan Bapak, karena kita nggak bisa selamat sendirian kalau ada bahaya besar. Keajaiban Allah tuh tertentu. Seperti misalnya peristiwa di Aceh, peristiwa di Palu, peristiwa gempa dimanapun. Peristiwa kayak saya suka lupa istilahnya tuh. Yang bumi terbelah kemudian merapat lagi jadi satu tuh. Ekafaksi ya. Itu saya lihat dengan mata kepala, karena sebelumnya saya datang, sebelum peristiwa, datang lagi udah nggak ada kampung itu. Di Palu itu, jadi satu kampung itu di situ, ya maaf, pezina, LGBT, pengadu ayam, ya pokoknya semua kumpulan maksiat lah di tempat itu. Begitu kita datang lagi setelah peristiwa gempa itu, peristiwa tsunami itu, udah nggak ada kampungnya. Jadi 3 kampung berjejer itu kampung yang ahli maksiat itu tenggelam, kelelep, 2 kampung kiri kanannya nyambung. Bayangkan. Itu di dunia baru. Nah, di sini juga pelajaran buat kita. Maka yang kedua pun berdoa, ya Allah, saya pernah suka sekali dengan sepupu saya. Anak dari paman saya. Tapi dia nggak mau. Katanya. Saya suka sekali, saya mau jadikan istri, nggak mau. Tapi satu waktu, ketika dia perlu banget, dia butuh banget karena paman saya sakit, dia butuh biaya, dia datang kepada saya. Kesempatan itu saya manfaatkan katanya. Sekarang kamu butuh. Saya akan bantumu gratis, nggak perlu dikembalikan, tapi serahkan dulu kehormatan. Kira-kira begitu. Mikir panjang ini, waduh. Satu sisi ini mau menyelamatkan ayah, di sisi lain ini yang diserahkan kehormatan. Kalau disuruh menikah masih mending diserahkan kehormatan. Astagfirullah. Ya akhirnya dia terpaksa mengiyakan. Begitu diiyakan hampir terjadi, qadarullah diingat ibunya. Dia ingat saudara perempuannya. Dia ingat bakal punya anak perempuan juga. Jangan sampai besok diperlakukan yang sama. Akhirnya dia batalkan. Dia istighfar, minta ampun, sholat taubat kepada Allah. Dia serahkan uangnya tanpa hitung, tanpa bilang dikembalikan. Pokoknya ikhlas, sudah saya bantu. Ini buatmu, selesaikan urusan ayahmu. Yang juga paman saya. Ya Allah, jika engkau nilai itu ikhlas, geser ini batu. Tergeser batunya. Tapi belum bisa keluar. Karena masih ada satu lagi nih. Yang satu lagi mikir, apa ini amalan saya?
Saya mesti berdoa supaya Allah selamatkan. Gak apa-apa deh saya gak selamat, tapi kedua teman saya yang baik ini mesti selamat, kira-kira gitu. Dia berpikirnya bukan hanya dirinya lagi, berpikirnya mesti selamat semua. Dia berdoa, ya Allah, saya pernah punya karyawan. Saya pernah punya karyawan, karena dia pulang belum sempat ambil gajinya, belum sempat ambil upahnya. Saya khawatir menggunakan upah itu tanpa izinnya. Saya khawatir uangnya bercampur. Maka saya pun membelikan 2 ekor kambing, 1 betina, 1 jantan. Dan kambing itu saya pelihara, saya perintahkan diurus sedemikian rupa baiknya. Beranak pinak sampai banyak, sampai ratusan. Tiba-tiba datang orang yang belum sempat ambil upahnya, ini datang, dia butuh betul uangnya. Dia nagih kepada majikannya, ex majikannya itu. Wahai Bapak, saya dulu pernah bekerja di sini, nama saya ini, saya pulang belum sempat. Oh iya, itu gajimu. Wah, kan aku dengar begitu kan, wah ini ngeledek Pak. Saya ini serius Pak, mau minta gaji saya nggak minta itu kan. Iya itu gajimu. Gimana mungkin? Gaji saya cuma sedikit kok jadinya sebanyak itu. Iya, gajimu dulu itu karena saya khawatir bercampur dengan harta saya. Saya khawatir salah mengelolanya. Saya khawatir saya ada syubhat di dalamnya. Ghasab di dalamnya. Saya khawatir, maka saya belikan 2 ekor kambing, 1 betina, 1 jantan. Dan dia adalah sebanyak itu kambing. Dan silakan ambil semuanya, bawa pulang. Tak perlu dipikirkan gaji karyawan, tak perlu dipikirkan. Saya sudah selesaikan. Pokoknya bawa itu semua pulang. Wah, Allahu Akbar. Dia pun bawa pulang lah. Ya Allah, itu jika amalanku ikhlas aku lakukan hanya karena mengharap, ya Allah. Maka tolong geser ini batu. Dan bergeser batunya, 3-tiganya keluar selamat. Bisa nggak orang biasa melakukan itu? Nggak bisa. Pasti orang yang ada takwa dalam dirinya. Kita baru saja selesai Ramadan, Allah kasih kita ijazahnya asli. Ya, apa ijazahnya? Al-Muttaqin, orang bertakwa. Predikatnya diberikan oleh Allah langsung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla di situ maknanya kata Imam Al-Laits rahimahullah, itu bukan sekedar semoga, bukan mudah-mudahan, bukan agar supaya, tapi pasti. Wajib bagi Allah memberi kita predikat takwa. Terus apa itu? Takwa itu apa? Seperti apa? Kenapa sebegitu dahsyatnya? Kenapa sebegitu hebatnya? Dijelaskan di Quran di surah 16 ayat 30 Allah berfirman, "Qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin." Dan orang bertakwa itu, orang sukses Ramadan, orang berhasil membangun dirinya, menata imannya, mengokohkan keyakinannya, menerjemahkan dalam hidupnya, hasilnya takwa itu ditanya kepada mereka, "Madza anzala rabbukum?" Apa sih yang dikasih oleh Allah? Apa sih yang diturunkan oleh Allah? Segitu dahsyatnya, segitu hebatnya itu. Ternyata jawabannya seragam, jawabannya serempak. Qalu khaira. Allah telah menurunkan namanya khaira. Kalau pakai al itu artinya terbatas. Dia terang jelas ini. Kalau nggak pakai alif lam itu artinya tak terbatas. Jadi kalau dibilang jazakallahul khair itu terbatas sedikit teman. Tapi jazakallahu khaira itu artinya terima kasih banyak sekali. Dia lintas batas, lintas pagar, lintas sektor, lintas wilayah, lintas negeri. Lintas semuanya. Lintas agama. Nah, kalau kita buat baik kan kepada siapapun nggak nanya agamanya apa kan? Sampai dengan ngucapin salam kan nggak mesti nanya apa agamanya. Saya ingat waktu masih tinggal di Jati Bening, itu kalau masuk tol, dulu kan pakai penjaga ya. Penjaga. Ada nama penjaga itu namanya Bali. Nimas apa gitu, nama Bali lah, Ayu apa gitu. Saya setiap bayar, dulu kan bayarnya pakai uang atau pakai pakai uang kan, belum pakai kartu. Jaga. Terus satu waktu sama istri saya salam, assalamualaikum Bu, terus dikasih kan. Terus dia tanya, emang tahu tuh dia muslim apa enggak? Memang enggak pakai jilbab, namanya nama Bali. Saya bilang enggak perlu ditanya.
Karena perintah Nabi kalau kita ngucapin salam itu wa taqra'us salam ila man ta'rif wa man lam ta'rif. Jadi kita ngucapin salam itu kepada misalnya orang kalau berjilbab ya jelas dia muslim ya. Tapi kalau nggak berjilbab kan kita bingung nih, Islam apa enggak? Nggak usah ditanya. Oh, agamanya apa ya? Nggak usah gitu. Salam aja. Tapi kalau kita tahu dia non muslim, dia salam, baru kita punya jawaban sendiri. Kalau orang non muslim kita tahu dia non muslim, dia ucapin salam. Cuman kadang-kadang kan kita refleks ya jawabnya. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya kalau dia non muslim dia jawab salam, dia salam, kita jawabnya alaikum. Tidak pakai wow. Karena kita sama dia beda. Ya untukmu aja gitu. Kira-kira begitulah. Enggak pakai wow. Kenapa? Ma'iyahnya enggak ada. Kita beda keyakinan. Tapi tetap karena dalam kehidupan manusia. Tapi kalau kita enggak tahu ya jawab aja atau ucapin saja. Dan ternyata setelah 6 bulan atau setahun kemudian, saya kaget. Karena ternyata beliau sudah pakai jilbab. Wallahu alam, kita nggak tahu. Apa mungkin doa orang-orang yang setiap hari menyapanya nggak tahu. Bisa jadi. Karena disitulah letaknya bahwa takwa itu tembus batas. Kita bisa melewati apa saja. Sampai kepada soal agama pun kita lewati. Kenapa? Karena menyangkut kebaikan yang oleh Al-Quran disebut apa? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang bertakwa itu kita merefleksikan ketakwaannya ketika menerjemahkan nilai takwa yang didapatkan, diperoleh itu tidak pakai pikir, tidak pakai batas. Apalagi kepada orang dekatnya. Siapa orang dekat kita? Ya suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua. Bahkan kemudian apa? Sampai kerabat kita yang jauh sekalipun. Misalnya di komplek ini orang sudah cukup semua. Kita nyari orang untuk mau berikan sedekah infak itu kan susah. Yang paling cepat, yang paling utama adalah memberikan pada keluarga kita dulu. Ternyata keluarga kita juga bahkan lebih mampu dari kita. Siapa yang dipilihkan? Tetangganya keluarga kita. Wal jari dzil qurbah. Tetangganya keluarga dekat kita. Jadi keluarga kita juga udah cukup semua. Kita mau berikan kemana nih? Yang utama siapa? Ternyata tetangganya keluarga dekat kita. Kenapa ke tetangga? Tetangganya bukan tetangga kita. Karena tetangga kita udah cukup. Tetangganya orang dekat. Karena ketika terjadi apa-apa dengan keluarga dekat kita, yang paling tahu siapa? Tetangganya. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, andaikan boleh ditambah ahli waris itu, saya minta supaya ditambah tetangga. Karena dekat sekali dengan kita. Ada apa-apa dia yang duluan. Jadi memang tetangga itu lebih baik kita kurang bicara daripada kebanyakan bicara gitu. Lebih baik jarang ketemu daripada sering-sering ketemu dalam tanda petik ya. Ketika konteksnya apa? Kalau sering ketemu itu pasti tersinggung. Pasti ada yang nggak pas. Kadang-kadang kita nggak ingin menampilkan. Mungkin tas kita baru gitu. Kita bawa gitu. Terus taruh di depan dia. Itu bisa tersinggung loh. Ya kan? Sensi banget gitu. Padahal nggak ada maksud apa-apa. Karena kita tahu dia punya lebih bagus lagi gitu. Tapi karena kita punya baru dan naruhnya persis di depan dia. Dilihat itu langsung. Padahal kan kita nggak ngerasa apa-apa. Ya kan? Ketika kita dekat kemudian dia sibuk. Apalagi sampai WA sambil senyum-senyum. Kita udah mikir dulu. Pasti diomongin saya nih. Kan? Masya Allah. Nabi saja pernah satu waktu. Ibu tahu siapa Wahsy? Wahsy. Wahsy itu yang bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Pamannya Rasulullah SAW. Dibunuhnya pun Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Dibunuhnya nggak tanggung-tanggung bu. Ditombak persis di jantungnya. Dikeluarkan itu. Hatinya itu dikeluarkan. Dimakan sama bosnya. Itu di depan matanya Rasulullah. Dilihat bu. Kira-kira gimana perasaan? Tiba-tiba Wahsy nongol di depan Rasulullah dan mau menyatakan jadi Islam. Allahu Akbar. Itu berat tuh. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaannya Rasulullah SAW. Pasti beliau lebih baik dari kita. Pasti, karena beliau manusia yang terbaik. Tapi apa yang dilakukan? Beliau mengatakan, begitu datang Wahsy mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasuluh. Apa kata Rasulullah? Saya terima iman Islammu. Engkau jadi saudara dalam agamaku. Agama ini. Engkau saudaraku dalam agama ini. Tapi tolong.
jangan sering-sering di depan saya. Kenapa? Karena setiap melihat Wahsy itu yang dibayangkan waktu nambah itu. Setiap melihat Wahsy yang dibayangkan pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Walaupun Hamzah itu dikelompokkan sebagai Sayyidus Syuhada. Penghulunya syuhada. Bukan hanya syuhada aja udah dahsyat kan. Ini penghulunya syuhada. Jadi pemimpinnya para syuhada. Rasulullah juga tahu bahwa orang syahid itu enggak meninggal. Walakin indallahi yurzaqun. Di sisi Allah diberi rezeki. Mereka masih hidup di sisi Allah, khusus spesial. Maka doa kita pun ketika meminta kepada Allah, nikmat seperti apa yang kita minta kepada Allah? Salah satunya disebut apa? An'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka itu salah satu dari 4 yang kita minta supaya nikmat yang Allah kasih itu persis kayak mereka-mereka. Kayak beliau-beliau itu. Masya Allah. Dan ibu pernah dengar bahwa syuhada Uhud itu, syuhada yang meninggal bersama Sayyidus Syuhada, Hamzah bin Abdul Muttalib, Amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, itu pernah kebanjiran. Jadi makanya sekarang kan dipagar. Dulu nggak ada pagarnya. Jadi karena di Madinah, di Mekah itu, di Arab Saudi itu kan hujan itu bisa dihitung. Setahun itu 5 kali udah termasuk banyak. Jadi kalau hujannya lebat itu pasti banjir. Kenapa banjir? Karena di Saudi itu nggak ada trotoarnya, nggak ada galiannya, nggak ada sungainya, nggak ada segala macam lah. Sehingga kalau banjir ya sudah. Pernah di Arafah tahun 2017 itu lagi di Arafah, lagi di Mina, banjir banyak kemah yang terbawa. Kira-kira begitulah. Itu terbuka, kuburannya terbuka. Syuhada itu keluar, Masya Allah, seperti orang baru meninggal. Itu tandanya memang mereka itu hidup di Allah. Jadi kembali tadi, bayangkan Rasulullah itu kan, Masya Allah, ngelihat Wahsy itu udah enak duluan tuh. Tapi karena Wahsy datang itu mau menyatakan sebagai Islam, Rasulullah harus menyimpan perasaan pribadinya. Walaupun ini urusan dengan agama, kan Sayyidus Syuhada, paman beliau ini, Asadullah, digelari sebagai singa Allah. Karena memang beliau sebagai pemimpin, luar biasa. Tapi karena yang datang ini, orang yang membunuhnya Rasulullah, Allah, ini loh yang bunuh paman saya. Bukan hanya dengar cerita di depan mata Rasulullah. Rasulullah itu sakit banget, tapi sakit harus dipendam, harus disimpan. Kenapa? Karena ada yang lebih besar. Apa yang lebih besar itu? Menyangkut urusan agama, menyangkut urusan umat, menyangkut keberlangsungan dakwah, menyangkut syiar. Jangan sampai karena kesalahan Rasulullah menyebabkan ajaran Islam itu ternoda. Jangan sampai menyebabkan karena kesalah kita sehingga orang di luar Islam itu gak mau masuk Islam. Kan gitu. Makanya rata-rata orang masuk Islam yang benar itu dia gak mau ngelihat hanya sekedar muslim. Sama dengan Bapak Ibu. Kalau ngelihat kelakuan orang di Arab pasti gak mau ke Arab. Apalagi ya maaf, karena yang jahiliyah tuh benar-benar murakab, Bu. Mereka tuh maaf gitu. Sholat aja itu ya terpaksa gitu. Saking terpaksanya nggak wudhu lagi, Bu. Karena memang terpaksa udah. Dia sebenarnya nggak mau sholat, tapi kan harus, ya sudah. Sholat di depan tokonya, ditutup apa adanya, sholat di depan tokonya. Karena memang lingkungan memaksanya. Sama dengan kemarin puasa kan. Banyak orang pun tidak puasa itu justru sibuk memperlihatkan kalau dia puasa. Kalau kita puasa kan santai aja ya, namanya puasa kan lemes, apalagi udah lewat tengah hari kan, apalagi mulai ada bau-bau aroma-aroma masakan, kan sudah mulai berubah kan. Itu wajar gitu. Tapi kalau orang yang tidak puasa, dia sibuk memperlihatkan kalau dia kayak puasa. Sibuk ngelap bibir, sibuk supaya terlihat loyo gitu kan. Padahal ya dia bilang nggak puasa juga nggak apa-apa kan, apalagi perempuan kita nggak tahu. Ada rahasia yang orang nggak tahu, dia boleh tidak puasa. Tapi kalau laki kan dia mikir, itulah kalau orang puasa nggak sibuk lakukan itu. Maka disinilah kita melihat Masya Allah Rasulullah SAW mengutamakan apa? Mengutamakan syiar dakwahnya, mengutamakan kepemimpinan, dan itu juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu manusia yang diutus oleh Allah dengan segala kelebihannya. Beliau sebagai manusia yang maksum, terpelihara dari dosa. Tapi ada Allah abadikan dari Al-Quran itu supaya apa? Jadi pelajaran. Misalnya di surah At-Tahrim Allah abadikan kan, ya ayyuhan nabi
Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya karena ingin nyenengin istri-istrimu? Begitu. Rasulullah karena ada istrinya suka memberikan madu, yang lain enggak. Sehingga Rasulullah suka mampir di sana. Ngampirnya tuh minum karena disediakan minuman terbaik itu, makanan terbaik itu madu. Tapi kan namanya ibu-ibu, ya pasti aja tuh perasaannya pasti berbeda. Benar aja bisa salah, apalagi salah gitu. Itu hanya bisa ditepis, hanya bisa dipagari lagi-lagi dengan takwa. Maka Al-Quran menuntun kita menyebutkan apa? Bahwa orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah bermaksiat, orang yang tidak pernah berdosa. Tapi walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang bertakwa itu idza fa'alu fahisha, kalau dia kepleset, dia bermaksiat, dia berdosa, au dzalamu anfusahum, atau menganiaya dirinya sendiri, mengotori imannya sendiri, mencederai keyakinannya diri sendiri, zakarullah, dia cepat ingat kepada Allah. Kenapa cepat ingat kepada Allah? Karena ada energi yang sudah disimpan. Ibu punya ATM, tapi nggak pernah nabung. Kira-kira kalau datang ke ATM, marah-marah di depan ATM, keluar nggak duitnya? Enggak. Ya kan? Pasti enggak. Sedangkan ibu sudah punya tabungan, punya ATM-nya, nggak punya passwordnya atau lupa passwordnya, bisa nggak? Nggak bisa juga. Jadi itu rumusnya. Jadi kalau sehebat apapun takwa kita, sehebat apapun iman kita, pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya, pasti ada kepelesetnya. Tapi kepelesetnya kita, salah kita, kurang kita itu cepat kita perbaiki. Kenapa? Karena ada kekuatan yang menyelimuti kita. Ada kekuatan ada dalam pikiran dan perasaan kita yang membuat kita cepat sadar. Kemudian ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Minta ampun kepada Allah terhadap salah kita, terhadap dosa kita, terhadap kekurangan kita itu. Cepat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena tidak ada yang menghapus dosa kita kecuali Allah. Yang penting lam yusirru ala ma fa'alu, enggak diteruskan salahnya, enggak diteruskan kurangnya. Wa hum ya'lamun, selama kita sadar. Maka Allah memberikan kita gambaran detail, minimal ada 3 sikap mental kita menandakan bahwa kita itu bertakwa. Inilah yang jadi bekal yang kita bawa kemana-mana. Inilah yang kita perlukan untuk perjuangan sampai akhir nanti, sampai ujung hidup kita. Karena hidup bukan cuma sekali. Hidup itu 2 kali. Sekali sekarang, sekali nanti setelah mati. Dan itulah yang asli. Itulah yang sesungguhnya. Itulah yang sebenarnya. Itulah yang tanpa basa-basi, tanpa bisa ditutupi, semuanya terbuka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai sebutkan dalam Quran itu, yauma yanfirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ada saatnya, ada waktunya ketika yafirul mar'u min akhi. Enggak usah di akhirat, Bu, di dunia aja sekarang. Coba kita lagi susah. Kita yang tadinya cukup gitu, tiba-tiba lagi susah. Keluarga pun mungkin, oh bukan saudara saya. Apalagi sampai harus ditangkap polisi, sampai berurusan dengan hukum. Wah, tambah jauh tuh. Walaupun sebaik apapun kita sebelumnya, orang tuh langsung tek. Capnya apa? Jahat. Capnya apa? Jelek. Capnya apa? Pokoknya nggak ada hitungan. Kira-kira begitulah. Itu kalau manusia. Kalau Allah nggak begitu. Allah itu justru ketika sebanyak apapun salah kita, datang kepada Allah ngaku, datang kepada Allah mohon ampun, datang kepada Allah minta maaf. Allah apa? Katakan, la ghafartuh, pasti aku ampuni. Lau dzanubuka ananas sama, walaupun dosamu itu setinggi langit, seluas bumi ini, la ghafartuh, pasti akan ampuni. Masya Allah. Karena Allah itu apa? Ghafirud dzunub.
Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu pengampun, Allah itu penyayang. Ampunan Allah diberikan kepada siapapun hambanya yang minta ampun. Hatta yang sudah kepeleset jauh sekali, pas ujungnya minta maaf, minta ampun, bertobat, selesai. Apalagi punya modal baik. Kita kan gitu, kayak makan kacang. Dimakan baik terus makan, terus begitu makan jelek, rusak, busuk. Apa yang terjadi? Yang tadi udah masuk keluar semua, dimuntahin semua. Apa? Karena ya kita sifat kita manusia. Namanya manusia yang zahir, yang nampak, yang wujud, yang terlihat, sehingga apa? Belang-belangnya pun terlihat, kurang-kurangnya pun terlihat. Karena orang ketika melihat itu nggak dicari itu baiknya, enggak. Yang dicari itu kurangnya mana? Sudah mau secantik apapun penampilan kita, yang dilihat itu apa? Itu kurang tebel tuh. Tuh salah poles tuh. Tuh kurang simetris, macam-macam aja. Ada saja. Kenapa? Karena yang dilihat itu cuman tampilan luarnya. Orang nggak tahu betapa sengsaranya tuh udah dipoles, sudah depan kaca, udah bolak-balik nanya suami, "Pak gimana Pak, udah rapi belum?" Udah. Apalagi jangan tanya suami, Bu. Suami ibu tanya walaupun jelek dibilang bagus. Kenapa? Nggak pernah mau dilihat itu kan? Nggak lihat langsung tuh, nggak mau Bu. Tapi kalau ibu kirim foto, dia kalau kangen ngelihatnya foto tuh nampak, kadang-kadang bisa di zoom. Oh ternyata cantik juga istri saya ya. Oh. Tapi kalau ngelihat ibu itu kalah Bu langsung, kalah pandangan, karena kekuatannya itu terbatas. Beda sama ibu-ibu kan, terbatas kekuatannya. Jadi jangan juga tersinggung begitu. Pak bener nggak? Lihatin dulu nih, udah cantik belum? Udah pas belum? Ini loh. Nanti apa kata orang? Istri papa loh. Gak usah Bu, cukup sekali aja. Udah. Gak usah ditanya kedua, ketiga, Bu. Nanti sakit hati. Karena memang begitu sifatnya. Tapi kalau dia ngomong, ibu dengerin, perhatikan, tapi nggak dijawab, protes nggak? Itulah namanya, maka namanya azwaj, pasangan. Kurangnya kita, kelebihan pasangan kita, kelebihan kita itu kurangnya pasangan kita. Jadi matching. Makanya suami istri itu lihat tuh suami istri itu mirip-mirip Bu. Makin lama makin mirip. Ya, walaupun satu dari ujung timur, satu dari ujung barat, begitu deket, mirip, pantesan jodoh ya. Dari duluan mana? Jodoh dulu apa mirip dulu? Hah? Sudah dimiripkan duluan baru jadi jodoh. Jadi kalau sudah jadi jodoh, gak usah cari mirip-miripnya. Justru karena dijodohkan itulah nutupnya jadi simetris, jadi bagus. Dan hanya bisa yang melakukan itu siapa? Orang bertakwa. Maka sifat pertamanya apa? Orang bertakwa itu walladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Tetap berinfak, tetap mengeluarkan, tetap mengorbankan perasaan, tetap mengorbankan yang dia punya dalam senang maupun susah, dalam lapang maupun sempit, dalam keadaan rela maupun terpaksa. Tetap nggak mikir. Itu pun tetap diuji oleh Allah. Kita belum pernah ditegur oleh Allah kan, memang Al-Quran turunnya kita belum ada. Tapi kita sering ditegur dengan ayat-ayat Allah yang kadang pas saat kita baca, pada saat kita dengar, pada saat kita datang pengajian. Jadi nggak usah tersinggung Bu, gitu ustadznya ngomong, pasti nih ibu yang ngundang nih bisikin ke ustadznya nih. Enggak. Tapi Allah membuat ustadznya, Allah membuat penceramahnya, Allah membuat ustadzahnya yang ngasih pelajaran itu supaya menyampaikan itu. Jadi bukan karena ustadznya diinformasikan sama yang ngundang, enggak. Jadi nggak usah tersinggung Bu. Kan ada begitu nih, lagi kebetulan lagi marahan kan. Pas lagi misalnya. Terus datang ustadznya ceramah, persis yang terjadi. Itu bukan karena ada yang lapor, enggak. Allah ingin mempersatukan ibu-ibu sama ibu lainnya itu. Udah Bu, nggak usah repot, nggak usah ribet, nggak usah ruwet, mumet. Kenapa?
Hidup itu pasti ada kurangnya. Dan kekurangan orang itulah membuat kita bisa bersama. Coba kalau kelebihan semua, nggak ada yang mau ngumpul, Bu. Nggak ada yang mau ketemu, nggak ada yang mau bersatu. Maka kita rela, latihan kita yunfikuna fis sarra wad dharra. Kita tetap rela, kita tetap saling memberi, hatta cuman senyum. Jangan pula udah ngasih duitnya pelit, medit, bakhil. Ngasih senyum pun sampili karyang. Jadi tetap bagaimana? Kita belum sampai ditegur oleh Allah. Ada mertua Rasulullah, sahabat utamanya. Siapa? Ayahnya Aisyah bintu Abu Bakrin radhiyallahu anhuma. Ya. Ummuna Aisyah radhiyallahu anha itu ayahnya namanya Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat dekat Rasulullah, mertuanya tentunya. Satu waktu ingat peristiwa haditsul ifk ya. Peristiwa fitnah besar kepada Ummul Mukminin, Ummuna Aisyah yang tertinggal dalam satu perjalanan, kemudian ada sahabat juga tertinggal juga. Akhirnya berdua pulang bareng. Tapi sahabat itu di depan, Ummuna Aisyah naik ontanya, beliau di depan. Tapi dilihat orang, dan yang pertama melakukan fitnah itu, menyebar fitnah itu siapa? Sepupunya Aisyah bintu Abu Bakar, sepupunya Ummul Mukminin, yang otomatis adalah ponakannya Bakar. Dan ponakan yang fitnah ini bukan ponakan biasa, Bu. Saking dekatnya, ini orang miskin, terima jatah bulanan. Ya, jadi yang nyebar berita fitnah itu saudaranya Ummuna Aisyah, sepupunya, yang tiap bulan terima jatah. Tiap bulan itu dapat jatah bulanan, jatah uang, jatah dinar dirham atau jatah gandum, korma dan sebagainya. Tiap bulan. Karena mendengar ringkas cerita, bayangkan dia memberikan pengaruh itu sampai orang di Madinah, sampai ada sahabat, sampai ada istri-istrinya itu percaya. Gimana tuh ceritanya? Gimana dia buat skenarionya sehingga orang sebegitu percayanya tuh. Karena nggak tanggung-tanggung. Sampai ada istri sahabat bilang begini, ya Allah kasihan Rasulullah ya. Terus suaminya bilang, emang ibu percaya? Ya kalau dengar ceritanya sih percaya. Bayangkan belum ada medsos waktu, belum ada WhatsApp grup, belum ada segala macam lah. Tapi hampir Rasulullah itu sampai berkurung. Rasulullah sedih kan, dengar sudahlah difitnah istri tercinta, yang fitnahnya nggak tanggung-tanggung sepupunya sendiri, dan yang dengar juga bukan orang dekat saja, jauh pun dekat dengar, orang semadinah hampir dengar. Sehingga sahabatnya ini, sahabat Rasulullah yang suami istrinya tadi nanya itu, bilang, emang ibu percaya? Memang mama percaya? Ya kalau dengar cerita sih percaya Pak. Oh gitu. Kalau begitu nanti fitnahnya itu papa yang begitu. Kita kira percaya, mama percaya nggak? Ya enggak lah. Kenapa kok mama nggak percaya kalau papa yang difitnah begitu? Ya iyalah, papa kan tahu, saya tahu. Nah, papa ini yang kamu tahu Ma, itu cuman yang baiknya. Di luar sana papa kan bagaimana mama nggak tahu. Itu saja mama percaya. Ini istrinya orang yang paling sempurna. Istrinya anak putri dari sahabat dekatnya orang yang paling sempurna. Masa mama percaya juga? Mikir, iya ya. Nah, coba, siapa yang bisa membuat situasinya begitu? Karena ada takwa dalam dirinya. Kalaupun tersalah sekalipun, gak mungkin kemudian disebarkan. Kalau dia keseleo sedikit, dia tersalah sedikit, gak mungkin kemudian menjadi sebab kita menyebar kebencian gitu sampai semua orang tahu, enggak. Karena ketika kita melihat kekurangan orang, iya ya. Ketika orang menceritakan kepada kekurangan, jangan kemudian kita semangat, apalagi dikompor-komporin. Artinya kalau di depan kita dia melakukan itu, sama dengan di belakang kita, mungkin kita yang diceritakan. Ya kan? Kalau di depan kita, dia seberani itu menceritakan teman kita juga, kawan kita juga, semajelis dengan kita juga. Berarti ketika dengan yang lain, dia cerita kita juga. Jadi gak usah terlalu semangat mendengarnya. Cukup ingatkan, ya Bu, kita istighfar aja deh. Kita juga mungkin ada kurang-kurangnya. Gak apa-apa, malas gitu. Malas berkawan sama ente. Begini, baru diceritain begini, sudah apa ayat lagi keluar, hadis lagi keluar. Kan pasti begitu. Kita belum pernah mengalami. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq, ayah dan ibu Mukminin ini, stop bantuannya. Udah, stop aja deh. Itu anak ponakan kita gak tahu diri tuh.
Udah berhentiin aja dibantuannya. Di stop. Ternyata apa? Ditegur oleh Allah. Turun ayat 22 surah An-Nur, surah 24. Ayat yang ke-22 itu. La ya'tali ulul fadli minkum. Ya benar ya. Surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ayatu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah orang-orang yang punya kelebihan, yang punya harta cukup, yang tadinya sudah beri bantuan, ya, yang tadinya sudah nolong, jangan di stop gara-gara orangnya itu. Jadi kita ngasih orang nih, sudah biasa ngasih, tiba-tiba setelah enggak nanti dia pakai judi misalnya. Padahal kita belum pernah melihat, kita cuma dengar. Sudah dengar pun tetap kasih aja. Salahkan dia yang memanfaatkan, bukan salah kita yang memberi. Jadi jangan di stop. Kenapa? Karena memang ketika kita sudah melakukan kebaikan, hitungannya kebaikan kita lakukan itu tidak berkurang hanya karena dia jahat dengan apa yang kita berikan. Wal ya'fu, hendaklah dimaafkan. Wal yasfahu, hendaklah berlapang dada. Kenapa? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, bukankah engkau juga mengharapkan ampunan dari Allah? Kalau kita memaafkan orang, kenapa? Karena memang kita juga harap dimaafkan. Maka sikap 3 sifat ini bertalian berhubungan. Antara infak, antara menahan amarah, antara memberi maaf. Itu satu kesatuan yang sempurna. Maka para ulama, salah satunya penulis Quran Tadabbur wa Bayan, Quran Tadabbur wa Amal. Itu namanya Syekh Saleh. Astagfirullahaladzim. Syekh Saleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lupa namanya, astagfirullahaladzim. Saya sudah bertemu beliau beberapa kali. Beliau sudah datang ke Indonesia 25 kali. Dan belum pernah ke puncak. Nggak mau diajak ke puncak. Walaupun lihat pondok pesantren sekalipun nggak mau dia. Dia nggak mau katanya. Kalau saya ke sana sekali, mungkin besok saya nggak datang lagi. Kenapa? Pasti karena cerita, kan udah dengar cerita beliau kan. Beliau nggak mau kejebak indahnya dengan segala indah-indah yang lain. Nggak mau dia. Jadi saya ini nggak mau beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa namanya. Jadi beliau penulis kitab Al-Quran Tadabbur wa Amal. Jadi Al-Quran, kalau dalam terjemahan versi sekarang itu namanya Quran aplikatif. Itu sedang diterjemahkan tim untuk nanti dicetak, dibagi gratis ke masjid musola se-Indonesia. Jadi beliau mendermakan bersama teman-temannya mencetak 1 juta kopi untuk nanti dibagi. Itu Masya Allah, ketika beliau itu tulis itu, jadi kita seperti ketika baca Quran itu kan, sekarang kita baca Quran ini, kita tahu nggak apa yang kita mau kerjakan? Kan belum. Tapi baca kitab itu, kita tahu apa yang kita kerjakan. Ya, misalnya ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 misalnya, itu kita tahu, oh kita disuruh ini. Jadi Quran aplikatif namanya. Jadi Al-Quran itu betul-betul diaplikasikan. Kenapa sampai begitu? Ternyata beliau ini ketika rumahnya di Riyadh, rumahnya besar sekali. Jadi separuh masjid ini seluas masjid ini digabung, separuh ini digabung. Itu ruang tamunya sudah separuh masjid ini. Itu kelilingnya kitab semua. Jadi satu waktu ada syekh dari kampung. Syekh ini belum pernah ke kota seumur hidupnya. 76 tahun belum pernah ke kota. Beliau tidak pernah makan kecuali yang ditanam atau diproduksinya, diolahnya. Jadi tidak pernah beli makanan jadi, apalagi yang junk food, nggak pernah. Karena memang tinggalnya di kampung. Satu waktu beliau sakit dan harus dibawa ke kota. Karena sakitnya udah parah, harus dibawa ke kota. Beliau nggak mau, tapi ya dipaksa akhirnya dibawa ke kota. Setelah sembuh, setelah 2-3 hari di rumah sakit, keluar sembuh, beliau diundang sama syekh ini, diundang ke rumahnya. Begitu beliau masuk, syekh itu masuk ke rumahnya, kaget gitu. Kaget kenapa? Karena lihat tuh keliling rumah itu, keliling tuh kitab semua isinya. Seperti orang mati berdiri.
Kemudian Syekh ini, pemilik rumahnya nanya, "Mata bika ya Syekh, ada apa Syekh? Kenapa Syekh, ada apa?" "Oh ya." Beliau tanya, "Mahdi, apa semua ini?" katanya. "Oh," sambil tersenyum Syekh yang punya rumah mengatakan, "Ya ini kitab." Beliau dengan sangat serius menanyakan, "Saya bisa nggak masuk surga tanpa membaca kitab-kitab ini?" Kemudian Syekh yang mengatakan, "Ya tentu Syekh. Apa yang ditulis di kitab ini tidak baca kitab ini juga. Rasulullah nggak baca kitab ini, sahabat-sahabat utamanya, para salafun saleh, tabi'in nggak baca kitab ini. Mereka justru kita nulis tentang mereka gitu." Agak lega, makan. Sedang makan itu Syekh ini, yang pemilik rumah ini mikir, "Ya Allah, ini orang sesoleh ini, sezuhud ini, sebaik ini, sebagus ini imannya. Khawatir nggak bisa masuk surga hanya karena melihat kitab yang banyak. Gimana dengan umat yang belum soleh, belum zuhud, bahkan belum bisa ngaji? Terus gimana perasaan mereka gitu?" Akhirnya ringkas cerita beliau mengumpulkan kurang lebih 20 ulama dengan keahlian masing-masing. Ada ahli ekonomi, ada ahli ini, ahli itu, semua dikumpulkan. Mereka merancang, mendesain, kemudian jadilah kitab itu namanya Al-Quran Tadabbur wa Amal. Al-Quran aplikatif. Supaya orang baca Quran itu merasa bahwa iya, Quran itu memang untuk kita. Supaya merasa membaca Quran itu mereka merasakan bahwa Quran itu yang diturunkan oleh Allah, hudal linnas, the guidance for all. Quran itu membawa kita untuk selamat dunia dan akhirat. 2 tahun lalu saya ceramah di Pondok Bambu, di salah satu masjid. Ternyata saya ketemu dengan bapak-bapak yang dulu saya ngajar ngaji. Beliaulah memberi hadiah pertama saya umroh tahun 94, umroh full Ramadan, dan haji tahun 95. Itu beliau ngasih hadiah. Tapi karena sudah lama nggak ketemu, saya pikir beliau udah meninggal. Ternyata beliau udah umurnya sudah 80-an ya, mungkin 83 kalau tidak keliru. 2 tahun lalu. Dan sekarang masih hidup. Masih sholat subuh ke masjid. Jadi selesai ceramah saya mau keluar, beliau datangi saya, salamnya saya, "Ustadz, ingat saya?" Saya lihatin, "Ya Allah, maaf Pak, saya benar-benar lupa ini." Mungkin karena sudah ada perubahan wajah ya, sudah sangat sepuh ya. Dari yang saya kenal masih gagah gitu, masih main golf, masih penampilannya keren gitu, masih nyetir sendiri. Sekarang sudah ya namanya umur sudah sepuh kan. Saya bilang, "Aduh maaf Pak, saya lupa sekali." Tapi saya ingat wajahnya itu terbayang, cuma lupa siapa ya Pak. Beliau sebut namanya, "Saya Pak Fulan." "Oh ya Allah, apa kabar Pak?" "Apa kabar Ibu?" Saya tanya, "Ya Alhamdulillah baik." Beliau kemudian secara sumringah, ekspresif gitu ya, wajahnya nggak berubah, bahkan terkesan tersenyum, mengatakan apa? "Alhamdulillah Ustadz, rumah saya terbakar." Saya kemudian sengaja tanya, "Kok Alhamdulillah Pak?" Gitu. "Ya kan Ustadz yang ngajar," katanya. Kalau kita bisa mengucapkan Alhamdulillah saat musibah, Allah bangunkan rumah di sorga. Masya Allah. Beliau ingat betul ternyata. Kemudian apa kata beliau? "Alhamdulillah rumah saya kebakar." Rumah beliau waktu itu, saya ngajar itu 3.600 meter luasnya Bu. Dengan halaman-halamannya. Anaknya cuma 2, cucunya 3. Punya mobil mewah itu semua merek adalah yang namanya mantan petinggi Pertamina kan. Waktu itu lagi kan. Kaya raya. Sekarang rumahnya kecil aja. Tinggal berdua sama istrinya, sama 1 cucunya. Anaknya yang laki sudah dipindah rumah, anak perempuannya sudah dibawa sama suaminya. Tapi ekspresi yang kedua yang Masya Allah. Itu meleleh air matanya Bu. Pertama kan cerita tentang kebakaran rumahnya, tapi ekspresinya seneng, gembira. Kemudian sekarang tinggal rumah kecil, yang sebagainya macam. Pokoknya di komplek itu beliau yang paling mewah rumahnya lah. Sekarang paling sederhana rumahnya. Itu ekspresinya biasa. Tapi giliran kedua ini Masya Allah meleleh air matanya. Kemudian mengatakan, "Alhamdulillah Ustadz, saya sudah khatam 55 kali. Allahu Akbar." Kalau santri ngomong gitu biasa aja Bu. Ya kan? Kalau ibu-ibu majelis taklim cerita begitu biasa juga gitu. Ini Bapak baru bisa ngaji itu alif, garis tegak berdiri, bak titiknya 1, tak titiknya 2 itu baru ngerti setelah pensiun Bu. Bisa dibayangkan kan? Ngajinya pun dulu ngajinya di hotel. Jadi 8 kali kami ngaji itu beliau sewa hotel. Saya pulang kuliah, ngajar sebelum kuliah kedua. Kuliah pertama kan di Salemba, di Ma'had sekolah Arab itu. Jadi pulang kuliah saya ngajar beliau dulu sama temennya. Tapi ngajarnya nggak di rumah, karena malu sama anak cucu katanya. Karena nggak bisa ngaji kan. Jadi beliau booking hotel khusus belajar Bu.
Jadi hotel itu dipakai cuma 2 jam tok. Karena malu kan? Belajar sama temannya itu. 8 kali pertemuan alhamdulillah bisa ngaji. Dan beliau sudah khatam, beliau cerita 2 tahun lalu itu. Khatam 55 kali. Dan apa yang lebih penting lagi? 10 kali dari 55 kali itu plus membaca terjemahannya. Ibu udah pernah belum? Mungkin sekali juga saya ragu. Apalagi sekalinya berjadwal gitu. Target gitu. Misalnya baca sebulan full terjemahan selesai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari dengan menyebut nama Allah sampai dari jin dan manusia. Saya yakin berat kan? Beliau baca sudah khatamnya 55 kali. 10 kalinya itu baca terjemahannya. Meleleh air matanya. Masya Allah, tabarakallah. Terharu luar biasa. Terharu luar biasa. Kemudian saya mengatakan, bagaimana kalau beliau masih sempat baca kitab ini? Yang saya bilang pokoknya Pak, kalau sudah diterjemahkan, begitu selesai walaupun belum edar, saya bawakan Bapak satu. Saya bayar, nggak usah Pak. Saya punya hak, punya jatah. Jadi saat ini saya bawakan. Karena itu saya ceramahkan waktu itu di masjid itu. Sehingga beliau cerita begitu. Saya bilang nanti kalau sudah selesai dicetak, saya bawakan Bapak. Qadarullah ternyata sudah dicetak versi lain. Ya, versi lain oleh Pustaka Al-Kautsar. Sudah dicetak. Tapi tidak termasuk yang kita kerjakan ini. Saya bawakan itu aja, tapi cuma 3 jilid. Ya, kalau Syekh maunya 1 jilid aja supaya orang belum apa-apa sudah bosan duluan. Di situ para ulama itu menyimpulkan, andaikan jadi Al-Quran itu 1 kata, gitu, kira-kira 1 kata, apa kesimpulannya Bu? Dari Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati Wan Nas. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Minal Jinnati Wan Nas. Dari juz Alif Lam Mim sampai juz 30 Amma Yatasaalun. Dari huruf pertama ba sampai huruf 1.027.000 huruf sin. 1 kata. Apa kira-kira? Takwa. Jadi Quran 6.236 atau 6.660 ayat itu 1 kata disimpulkan namanya takwa. Karena sifat dasar manusia itu sudah terangkum dalam kata itu. Energi kita imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi itu ada di situ. Yang merangkum semuanya. Dengan demikian kenapa? Karena inilah nikmat yang kita rasakan bukan hanya di dunia, pasti di akhirat. Bukan hanya nanti dinikmati akhirat, tapi biasa dirasakan di dunia. Apa buktinya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibu pakai logika penghasilan suami, penghasilan bapak, pakai logika ya, gaji, apalagi yang gaji ya, yang usaha beda lagi. Kalau yang gaji, dihitung-hitung dengan kondisi hidup sekarang, kayaknya nggak cukup. Tapi cukup nggak hidup? Cukup. Kenapa? Karena ada takwa. Karena orang yang punya kelebihan diserukan oleh Allah untuk apa? Yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang punya kekurangan didesain, dirancang oleh Allah supaya apa? Sabar dia. Dia ridho dengan keadaan. Dia nggak marah-marah sama Allah. Dia nggak marah-marah keadaan. Dia nggak marah-marah sama kondisi dan situasi. Dia nggak marah-marah sama siapapun. Kenapa? Dihadapi kenyataan itu dengan apa? Tawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakalnya kepada Allah pasti dicukupi. Jadi nggak masuk logika. Kemarin waktu zaman Covid itu. Kalau dihitung-hitung, Masya Allah, berapa orang harus kelaparan. Tapi ada nggak orang kelaparan sampai mati? Nggak ada. Karena orang di sekitarnya peduli. Karena ada energi kekuatan agama ini dalam infak, sedekah, zakat, wakaf. Ada kepemurahan hati orang-orang beriman itu yang tidak mau melihat saudaranya sampai mati kelaparan. Karena dia pasti berdosa karenanya. Energi itulah yang membuat kita merasakan betapa agama ini memang hidup. Agama ini diturunkan oleh Allah untuk apa? Menyelamatkan kehidupan. Jadi tiba-tiba kemudian hari ini ada pemimpin menyuruh rakyatnya untuk vasektomi supaya bisa terima bantuan. Mendingan gak usah. Ya kan? Walaupun suami kita mungkin gak punya anak lagi. Tapi gak perlu sampai gitu-gitu amat. Karena Quran sudah bilang dalam 2 bahasa ayatnya sama. Bedanya cuma min imlak sama khasyata imlak. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ayat kedua menyebutnya
La taqtulu auladakum min imlakin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Janganlah kalian bunuh anakmu. Yang pertama, khosyata imlak. Karena takut miskin. Tapi saya heran, kenapa pemerintah sekarang, kepala daerahnya, bupatinya, wali kotanya, kok sibuk dengan urusan melahirkan rakyatnya. Yang miskin-miskin gak usah banyak melahirkan. Emang melahirkan urusan pemerintah. Pemerintah tugasnya melayani rakyatnya. Tugasnya orang jadi pemimpin itu apa? Melayani rakyatnya. Kalau nggak mau melayani, nggak usah jadi pemimpin. Tapi kenapa orang jadi pemimpin sibuk mengurus itu? Karena naik pemimpinnya ngabisin modal. Dia bilang, masa saya baru naik harus membiayai rakyat yang kelaparan, rakyat yang miskin, rakyat yang kesusahan, rakyat yang melahirkan terus. Gitu. Dia pusing. Karena ini belum balik modal ini. Bayar utang belum lunas. Kan itu jadinya. Kalau begitu modelnya ngapain dipilih? Dan ngapain juga ente mau jadi dipilih? Minta dipilih? Gak usah. Karena tugas pemimpin itu ngurusi rakyatnya. Dia menjadi khadimul ummah. Dia menjadi pelayan umat. Menjadi khadimul rakyat. Menjadi pelayan rakyatnya. Melayani rakyat gak usah ditanya, diomel-omelin. Ngapain sih melahirkan melulu? Sudah tahu miskin juga melahirkan. Nanti anak gak bisa sekolah. Gak boleh. Allah bilang, la taqtulu auladakum khosyata imlak. Jangan kalian bunuh anak-anakmu. Yang pertama, khosyata imlak. Takut miskin. Ibu melahirkan saja. Yang ngasih rezeki bukan ibu. Yang ngasih rezeki bukan ayahnya. Yang ngasih rezeki Allah. Bahkan Allah mengatakan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki juga anak-anakmu itu. Maka jangan takut miskin. Yang kedua, la taqtulu auladakum min imlakin. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Jadi kita nggak cukup. Kemudian udah dimatiin malam-malam, anak tidur disuntik mati. Jangan sampai. Apalagi sampai digorok. Allah kasih rezekinya. Tapi suami saya nggak jelas penghasilan Ustaz. Allah yang kasih rezekinya. Allah yang cukupkan. Yang penting kita berhusnudzon kepada Allah. Karena minta kepada Allah, Allah kasih. Daripada kita dikasih kaya tapi teledor, mendingan kita dikasih cukup tapi bisa mensyukuri. Karena Allah tidak pernah memberikan jatah hidup orang miskin. Coba lihat di Quran. Pasangan siang, malam. Pasangan lapang, sempit. Pasangan kaya, miskin. Bukan. Huwa aghna wa aqna. Allah yang mengkayakan orang, Allah pun yang mencukupi. Bukan Allah yang memiskinkan. Gak ada orang dibuat miskin oleh Allah. Jadi gak usah takut. Apalagi orang bertakwa. Gak mungkin Allah biarkan dia menghadapi persoalannya sendiri. Gak mungkin Allah biarkan dia menyelesaikan urusannya ruwet, mumet. Sampai dia membuat dia kemudian kehilangan kendali. Apalagi kehilangan akidahnya. Enggak. Allah gak mungkin biarkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluarnya. Allah kasih jawaban-jawaban pertanyaannya. Allah kasih dia simpang jalan. Untuk apa? Melewati tantangan-tantangan yang besar dan hebat itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau ibu punya piutang, nagih gak dibayar-bayar, gak usah ngomel-ngomel. Kalau belum ikhlaskan nanti tagih lagi. Tapi aduh susah Ustaz. Kita yang minjemin, waktu dia minjemin melas-melas, begitu kita nagih, dia yang paling galak Ustaz. Udah, maafin aja Bu. Tapi yakinlah satu waktu ketika kita butuh banget, tiba-tiba ada yang nelpon. Pak, Bu, alhamdulillah ada rezeki, saya sudah transfer. Pas lagi butuh-butuhnya. Pernah gak ngalamin? Sering kan? Itulah takwa. Itulah bekal kita. Yang Allah bilang, watazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ketergantungan kita kepada Allah itu mengalahkan apapun. Tapi kan kita nggak tahu gimana. Justru itu. Karena kita nggak tahu cara Allah menolong kita, cara Allah membantu kita, kita ambil hikmahnya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, misalnya kita harusnya dapat rezeki nih, lagi dapat borongan gede, tiba-tiba gagal. Gak usah kecewa Bu. Kenapa? Allah belum mau ngasih sekarang. Kenapa? Kalau dikasihnya sekarang habis.
Kalau dikasihnya sekarang mungkin ibu jadi sombong. Kalau dikasihnya sekarang mungkin ibu nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Maka begitu artinya kalau belum nggak jadi, tandanya Allah belum melihat kita sanggup mengelolanya. Gitu amat Ustadz, iya. Karena hasil dari takwa itu apa? Membuat orang lebih besar tawakalnya kepada Allah. Lebih tawakal daripada seekor burung. Burung saja tawakalnya luar biasa, Bu. Keluar pagi dalam keadaan perut kosong. Begitu pulang sudah kenyang, bahkan bawa bekal buat anak-anaknya. Maka Allah beri perumpamaan dalam surah Al-Mulk. Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Tidakkah kau perhatikan bagaimana burung-burung itu rapi. Lapar tetap rapi ya. Bersof-sof itu terbang, berkelompok-kelompok mereka terbang. Mayam sikuhunna illa rahman. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka kecuali Allah yang Maha Rahman. Itu pelajaran besar buat kita. Sehingga apa? Ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah, kita begitu tenang. Kita tenang bukan karena sudah mati rasa, bukan. Karena kita tawakal kepada Allah. Kita tenang bukan karena kita bisa menyelesaikan sendiri, bukan. Karena kita merasa pasti dibantu dan ditolong oleh Allah. Allah nggak mungkin membiarkan, apalagi membiarkan kita dalam bergelimang kebingungan, membiarkan kita seperti orang kafir fitu yanih ya'maun, terombang-ambing dalam kesesatan. Justru Allah biarkan kita untuk apa? Supaya kita tahu diri, kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, kita lari kepada Allah, kita pulang kepada Allah, kita mengadu dengan Allah. Supaya apa? Allah kasih jalan keluarnya. Maka pantas kalau Imam siapa namanya? Ibnu Sina mengatakan sabar itu sudah separuh jawaban. Sabar itu kalau sakit sudah separuh kesembuhan. Sabar itu sudah separuh dari penyelesaian masalah kalau kita lagi bermasalah. Sabar itu sudah menjadi solusi kalau kita sedang mencari jalan keluar. Kenapa? Ketenangan itulah yang melahirkan kita bisa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita. Seperti apapun, sebesar apapun tantangan. Sampai kepada soal pengetahuan, soal ilmu. Apa kata Allah? Wattaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah pasti akan memberikan ilmunya. Bertakwalah kepada Allah, Allah pasti akan ajarkan. Bertakwalah kepada Allah, Allah kasih solusinya. Jadi rumusnya memang berlaku dalam hidup selalu. Gak mungkin Allah kasih jalannya kalau gak bisa dilakoni. Gak mungkin Allah tuntun kita kalau gak bisa dilewati. Gak mungkin Allah arahkan kita kalau gak bisa sampai ke sana. Pasti akan sampai. Cuman mungkin tempatnya, modelnya, makomnya, kualitasnya yang tentu tidak sama. Yang sudah menekuni lama dengan kita yang baru coba yang pasti beda. Yang sudah ahli nyetir lepas tangan sambil terima telepon, yang satu taruh di kuping, yang satu kirim WA, bisa Bu, gak usah ragu Bu. Tapi namanya ibu duduknya di sebelah kiri, siapapun yang duduk di sebelah kiri itu, orang yang nyetir tidak sama melihatnya Bu. Kita, awas Pak, bapaknya santai aja. Kita, awas Pak. Justru bapaknya itu terpengaruh, bukan karena gak tahu melewati jalan itu, tapi karena ibu kaget tadi. Ya, begitu. Kalau semua masih memahami itu kan nikmat, asik kan. Jadi kalau yang satunya sudah gaspol, yang satunya bawa air. Jangan ikut pula kasih bensin. Ngalah dikit. Nah, tapi bapak-bapak banyak ngalahnya Bu. Bukan apa? Karena memang jatah ngomongnya yang kurang. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Kayaknya udah lulus semuanya. Ayo, moga Bunda. Ada?
Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk semua. Jangan sampai masuk tapi lewat. Makasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan ragu-ragu. Yang keliru salah karena keliruan kesalahan dari saya. Juga dari setan. Allah kita berlindung kepada Allah agar Allah menjaga kita dari godaan setan yang terkutuk. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin hadana Allah ajma'in subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.